pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita ya, Masya Allah. Kita sudah masuk ke ayat 7 ayat ke-7 surah Al-A'la. Kemarin kita baru bahas sampai illa masya Allah innahu ya'lamul. Nah, baru sampai ya'lamul. Maka sisa penggalannya kita akan bahas pada kesempatan pagi hari ini. Kita mulai bahasan kita insya Allah ya. Sekarang kita masuk di pembahasan huruf jim ya. Nah, huruf yang saya blok dengan warna hijau ini namanya adalah huruf jim ya. Oke, saya izin zoom sedikit. Oke, namanya adalah huruf jim ya, maaf bentar. Nah, biar kita tahu ya, kita tahu nama asli hurufnya, namanya adalah huruf jim. Jadi jangan sampai di antara teman-teman ada yang bilang bahwasanya ini adalah huruf ja. Tidak ada ya, tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf ja. Oke, sip, lanjut. Nah, huruf jim, kesalahan apa yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf jim? Nah ya, apa itu? Kita sering bahas, kalau teman-teman tahu apa? N. Nah gitu ya. Oke. Bukan memantul. Kok memantul? Memantul. Bukan memantul ya. Jadi kesalahannya sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf jim adalah BBN. BBN itu apa? Bocor, becek, nafas. Nah, banyak orang melafalkan huruf jim begini, bocor, becek, nafas. Maka itu keliru. Maksudnya bocor, becek, nafas itu seperti apa? Seperti ini. Ca, ci, cu, aje. Jadi kalau teman-teman dengarkan dia baik-baik tadi, itu keluar seperti ada percikan-percikan nafas. Ya. Innahu ya'lamul ja. Atau paling sering kita dapatkan tuh di ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jim. Nah, itu nggak boleh. Ya. Jadi huruf jim tidak boleh bocor, becek nafasnya. Caca, cici, cucu, aja. Nggak boleh. Kenapa? Karena huruf jim. Oke. Kenapa huruf jim tidak boleh? Nah, tidak boleh bocor, becek nafas. Nah, ya tuh. Huruf jim tidak boleh dilafalkan dengan bocor, becek nafas. Kenapa? Karena huruf jim dari segi sifat ya, dari segi nafasnya, sifatnya adalah tertahan. Ya. Nah, nama istilahnya adalah jahar. Kalau dia keluar percikan nafas, harusnya nama sifatnya hams. Nama sifatnya hams, tapi huruf jim ini nama sifatnya jahar. Jadi jahar itu tidak mengalirkan sedikit pun nafas keluar dari mulutnya. Ya, maka ketika kita lafalkan jangan sampai kita lafalkan huruf jim ini ca, ya, ca, ci, ya, ca, ci, apa nih? Ca, ci, cu, aje, tidak. Ya, tapi ja, ji, ju, aje. Oke. Ya, oke. Nah, bagaimana caranya agar huruf jim kita, teman-teman sekalian, bagaimana agar huruf jim kita tidak bocor, becek nafas? Karena dia nggak boleh keluar nafas, sifatnya jahar. Gimana caranya? Caranya, teman-teman perhatikan huruf jim ini, ya, ingat setiap huruf hijaiyah itu memiliki makhrajnya masing-masing. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat-tempatnya keluar huruf-huruf hijaiyah. Jadi setiap huruf hijaiyah itu punya tempat-tempat keluarnya masing-masing ya, tidak asal. Nah, huruf jim ini dilafalkan dari mana makhrajnya? Huruf jim ini dilafalkan makhrajnya dari istilahnya adalah wastul lisan. Wastul lisan itu artinya adalah tengah lidah. Tengah lidahnya diapain? Wal wastu fajimu shinu ya. Tengah lidahnya diapain teman-teman? Tengah lidahnya kita sentuhkan ke langit-langit di atasnya. Jadi diangkat tengah lidahnya ini area yang berwarna ungu, diangkat dan disentuhkan betul-betul ke langit-langit ya. Jaji ju aja, jaji ju aja, jaji ju aja. Pastikan ujung lidahnya betul-betul nempel ya. Maaf, kok ujung lidah, tengah lidah. Pastikan tengah lidah kita
Kalau nggak pengen keluar percikan nafas ketika kita melafalkan huruf jim, pastikan ketika kita melafalkan huruf jim, tengah lidahnya diangkat ke langit-langit dan menyentuh. Jangan sampai ada celah antara tengah lidah dengan langit-langitnya, betul-betul menyentuh. Ya. Dan insya Allah kalau tepat huruf jim dilafalkan dengan menyentuhkan bagian tengah lidahnya ke langit-langit, maka dia tidak akan keluar percikan nafas. Ya. Terima kasih tapi koboinya ya. Jajiju aja. Jajiju aja. Dia nggak akan mengeluarkan percikan nafas karena nempel tengah lidahnya ke langit-langit sesuai dengan makhrajnya tadi ya. Jajiju aja. Kalau dia keluar sedikit becek-becek, caci. Nah, berarti itu ada bagian makhraj yang kurang tepat, kurang nempel. Ya, tengah lidahnya ke arah langit-langit mulut kita. Oke, lanjut lagi ya. Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Oke, kita praktekkan ya. Innahu ya'lamul ja. Jadi nggak ca, nggak ada percikan-percikan nafas ya. Oke, karena sifat jim saya ingatkan lagi, sifat jim itu jahar. Jahar itu dia tidak mengalirkan hembusan angin atau nafas ya. Oke. Sip, baik. Kita lanjutkan kembali ya. Sekarang kita cek ya, huruf jimnya sudah, sekarang kita cek harokatnya. Oke. Ya, kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun, lalu di atasnya ada baris atas seperti ini namanya adalah harokat fathah. Ya, namanya adalah harokat fathah. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, maka dia mesti dibaca dengan vokal, mesti dibaca dengan vokal apa? Mesti dibaca basicnya dengan vokal A. Oke, maka huruf jim di sini. Sekarang kita nggak nama aslinya jim ya, tapi ketika dia berharokat fathah maka kita sebut pelafalannya dengan apa? Dengan ja. Ja. Oke, tidak ji, tidak ju tapi ja. Kenapa? Karena dia berharokat fathah. Ya. Nah, huruf berharokat fathah basicnya dibaca dengan vokal A. Sudah clear ya, dengan vokal A. Ya. Nah, maka Bang, kalau misalnya dia vokalnya A ketika fathah, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Karakternya tipis. Huruf hijaiyah apapun ketika dia berharokat fathah, ya, baris atas vokalnya yang keluar adalah vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Emang kalau huruf yang tebal dilafalkan bagaimana? Kalau huruf tebal ketika dia berharokat fathah, maka bunyi vokalnya tidak akan condong ke A tapi condong ke vokal O. Contohnya apa? So, bo, to, wo, wo, dan yang lainnya. Ketika fathah vokalnya adalah O, maka itu adalah huruf yang tebal. Tapi di sini huruf jim ketika fathah vokalnya tidak jo, tapi ja. Maka huruf jim bukan termasuk ke dalam huruf yang tebal, tapi termasuk ke dalam huruf yang tipis. Oke? Nah, bagaimana agar kita bisa menyempurnakan? Jadi gini, fathah tipis. Nah, berarti dua hal ini harus kita sempurnakan pelafalannya. Bagaimana cara menyempurnakan harokat fathah yang dia juga adalah huruf tipis? Ya, caranya dengan cara BMSS. Jadi ya kita sering sebut kalau teman-teman mendapati ada huruf berharokat fathah vokal A tandanya huruf tipis, biar fathahnya sempurna, biar tipisnya dapat, BMSS. BM artinya buka mulut. Ya. SS artinya sambil senyum. Buka mulutlah sambil senyum. Ya. Oke, jadi setiap huruf berharokat fathah itu vokal A-nya itu dia hanya akan sempurna ya kalau dibuka mulutnya. Ya, wal maftuhu bil fathi fham. Huruf berharokat fathah, mau dia vokal A, mau dia vokal O, maka sempurnakan dengan bil fathi fham, dengan membuka mulut. Ya. Oke, contohnya begini. Ya. Kalau kita tidak membuka mulut, banyak orang itu ketika melafalkan huruf berharokat fathah, mulutnya cuman mingkem. Kalau vokalnya O, dia monyong. Contohnya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, vokal A-nya tidak jelas. Dia cuman condong ke mingkem-mingkem saja.
vokal O-nya monyong-monyong. Nah, tidak boleh. Huruf berharokat fathah, mau dia vokal A huruf tipis, vokal O dia huruf tebal, maka dua-duanya cukup kita lafalkan dengan cara membuka mulut kita saja. Cukup dengan membuka mulut kita saja. Ya. Contoh. Perhatikan baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi nggak ada yang monyong, nggak ada yang mingkem. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh ya. Jadi huruf berharokat fathah itu dia dibacanya tidak monyong, ya, tidak mingkem. Vokal A, vokal O dua-duanya wal maftuhu bil fathi fham dengan cara membuka mulut kita. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Innahu ya'lamul ja. Nah, jadi dia buka mulut. Ja, ja. Lalu untuk menyempurnakan kadar tipisnya kita analogikan sambil senyum. Ya. Kalau dia tidak dilafalkan sambil senyum, dia nanti bunyinya begini. Perhatikan ya, huruf berharokat fathah, vokal A tandanya dia huruf yang tipis. Maka harus kita perhatikan pula bagaimana kadar tipisnya tetap terjaga. Kalau kita hanya buka mulut saja, maka bunyi pelafalannya akan seperti ini. Ja, 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 ja. Tapi kalau kita lafalkan sambil seolah tersenyum, maka bunyinya seperti ini. Ja, 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 ja. Bedakan antara ja, ja, ja dengan ja, ja. Ya. Beda atau sama? Kalau kita cuma buka mulut, ja, ja. Kalau kita sambil senyum, ja, 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 ja. Ya. Oke. Nah, kenapa analoginya sambil senyum? Jadi sebenarnya poin pentingnya bukan di senyumnya. Poin pentingnya bukan di senyumnya. Tapi kita ibaratkan sambil senyum itu untuk ya menyempurnakan dua sifat pada huruf tipis. Yang pertama nama sifatnya istifal, yang kedua nama sifatnya infitah. Istifal artinya pangkal lidah kita itu tidak naik ke atas, tapi dia terhampar di bawah. Ya. Kalau dia pangkal lidahnya naik, berarti itu tandanya untuk huruf tebal, nama sifatnya isti'la. Ya. Oke. Nah, kalau misalnya dia huruf tipis, maka dia pangkal lidahnya tidak diangkat. Alias sering kita sebut dengan PLT. PLT itu terima kasih ya buket bunganya. PLT itu artinya pangkal lidah terhampar atau pangkal lidah turun, tidak naik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, nama sifatnya adalah infitah. Apa itu infitah? Infitah itu aula mulut, rongga mulut terbuka. Nah, dua sifat ini ketika melafalkan huruf tipis itu harus tertunaikan. Pangkal lidahnya nggak naik, aula mulutnya terbuka. Kita analogikan sambil senyum ketika melafalkan huruf tipis fathah untuk menyempurnakan sifat istifal dan infitah tadi. Ya. Paham nggak sampai sini? Terima kasih Bunda Ribatukuya tadi ya, apa tuh? Berliannya ya, Masya Allah. Oke. Jadi bukan ja, 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 tapi ja, 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 ja. Oke. Ya, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Ya. Lanjut kan nih? Kita lanjut ya. Innahu ya'lamul ja, ja. Jadi bukan ja, tapi ja. Ya, ja bukan ja, ja tapi ja. Lanjut lagi. Nah, sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Perhatikan baik-baik ya. Aneh tiap nonton Pak Ustadz jadi ngantuk mulu, kurang tidur berarti ya. Tahu nggak berwudu, ambil air wudu nggak, pakai pakaian terbaik nggak? Kalau ngantuk terus coba pertanyaan saya ya, ambil air wudu nggak, pakai pakaian terbaik nggak, sambil tiduran nggak, sambil berbaring nggak, ya. Nah banyak hal
Ya, jelaslah kalau teman-teman belajar ngaji sambil jadi ngantuk, kenapa? Ya, tidak dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Pakai pakaian terbaik. Wudu, apalagi Quran nih. Ya. Oke. Sip, lanjut. Kita lanjutkan. Ya. Oke, sekarang jim sudah ya. Jadi jim sudah kita bahas berserta dengan harokatnya. Lanjut lagi teman-teman sekalian, ya. Nah, selanjutnya ya. Di sini kita mendapati ada huruf oke. Huruf H, H, H. Nah, ini haknya hak apa? Hak yang besar atau hak yang kecil, ya. Ini adalah hak besar. Terima kasih Kak Nuklir Medicine ya, buket bunganya. Oke, hak besar ya. Oke, banyak di antara kita yang melafalkan hak besar ini masih membayangkan hak besar dilafalkan dari dada. Katanya begitu. Sepakat atau tidak? Apakah iya hak besar ini bertumpu ketika dilafalkan pada dada? Boleh komen di kolom komentar coba ya. Apakah iya hak besar ini ketika dilafalkan itu dari dada? Apa iya? Ternyata tidak, hak besar itu tidak dilafalkan dari dada. Karena tidak ada makhraj huruf hijaiyah yang dia keluar dari dada. Lantas huruf hak besar ini dilafalkan dari mana? Oke, perhatikan baik-baik. Kita kenalan sama hak besar. Nah, ingat ya, kita ingatkan lagi ya. Setiap huruf-huruf hijaiyah itu punya tempat keluarnya masing-masing. Namanya istilahnya adalah makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu adalah tempat-tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Kalau saya bilang makhraj hak besar, berarti tandanya kita sedang membahas tempat keluar huruf hak besar. Ya. Oke, nah hak besar dilafalkan dari mana? Oke, hak besar dilafalkan bukan dari dada. Tapi hak besar dilafalkan dari istilahnya adalah aqsal halqi. Aqsal halqi itu apa? Aqsal halqi itu adalah tenggorokan paling bawah atau sering kita sebut dengan pangkal tenggorokan. Ya. Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Keluarlah dari pangkal tenggorokan atau tenggorokan paling bawah huruf hak besar dan hamzah. Dari mana? Dari sini. Tuh, lihat ya. Area yang berwarna ungu. Nih, hak besar itu dilafalkan dari sini. Ya, tepatnya pada pita suara yang membuka. Kalau hamzah pita suara menutup. A, I, U. Kalau hak besar ha, hi, hu. Tepat dari bagian pita suara pada pada pangkal tenggorokan kita. Ya. Oke. Gak perlu dari dada. Gak perlu dari dada karena nggak ada makhraj dada, teman-teman sekalian. Jadi hak besar itu dilafalkan dari pangkal tenggorokan kita. Ya. Dari pangkal tenggorokan kita. Ha, hi, hu, bah. Nih, dari sini nih. Ha, hi, hu, bah. Ya, kita zoom. Nih. Ha, hi, hu, bah. Bukan dari dada. Ha, hi. Enggak begitu, ya. Oke. Jelas? Jelas gak? Oke, kita lanjutkan ya, teman-teman sekalian. Baik. Ya, ya Allah, siapapun teman-teman ya di antara seribuan orang ya, sebagian kecilnya ikut dakwah Quran, gimana caranya? Dengan share, dengan tap-tap layar, ya Allah, belikan kemuliaan, keberkahan yang berlebih ya Allah. Karena sudah mensyiarkan agamamu ya Allah. Ya, dari sebagian kecil 1000 orang yang memandang, sebagian kecilnya ada yang share, sebagian kecilnya ada yang tap-tap layar, sebagian kecil ya Allah, tidak semua ya Allah. Maka beri kemuliaan yang berlebih ya Allah kepada beliau-beliau ini ya Allah. Amin. Ya, lanjut. Nah, biarkan Allah yang menjadi saksi kebaikan teman-teman di Jumat kali ini. Biarkan para malaikat terus bertugas mencatat segala bentuk amal solih teman-teman sekalian, yang akan insya Allah menjadi pahala jariah buat teman-teman. Ya, oke. Sip, kita lanjutkan kembali. Terima kasih tadi ya Ustadz Aziz tuh kayaknya tuh ya, Masya Allah. Terima kasih ya, gift hatinya, Masya Allah. Oke, baik. Selanjutnya kita lanjutkan. Ya, jadi hak besar kita ingatkan lagi, dia dilafalkan tepat pada pangkal tenggorokan kita. Ya, oke, tenggorokan paling bawah, bukan dada. Ya, jadi nggak ada ya huruf yang keluar dari dada. Hak besar itu dilafalkan dari pangkal tenggorokan kita. Beres. Ya. Oke, sip. Sekarang kita lanjutkan lagi. Hak besarnya di sini dalam kondisi
sukun. Kalau teman-teman mendapati ada huruf di atasnya tanda petik seperti ini namanya tanda sukun ya. Atau teman-teman juga ada yang bilang tanda mati, boleh lah, silakan ya. Gitu. Tapi dalam kaidahnya namanya sukun. Oke. Huruf H dalam kondisi sukun ya. Pastikan ya sifat hamsnya, oke, dan sifat rikhwah atau rokhwahnya jelas terasa mengalir ya, jelas terasa mengalir. Banyak teman-teman yang melafalkan hak besar dalam kondisi sukun ya, itu dia tidak dilafalkan, nggak jelas aliran suara dan nafasnya, harus betul-betul terasa mengalir. Hams itu artinya adalah mengalir nafas. Rokhwa itu artinya adalah mengalir suara. Nah, ketika hak besar dalam kondisi sukun, pastikan suara dan nafasnya mengalir dengan deras dan jelas. Ya. Soalnya banyak di antara kita yang melafalkannya begini. Jahro, gak jelas mana hak besarnya, mana nafasnya, mana suaranya. Ngalir dia. Jahro, jahro, jahro. Nah, bukan cuman asal jahro, nggak begitu. Ya, jadi kalau kita praktekkan dari sini, innahu ya'lamul jahro. Jangan nanggung-nanggung nafasnya. Lagi, coba ya. Innahu ya'lamul jahro. Kerasa nafasnya mengalir? Nah, pastikan dia mengalir nafasnya. Ya, oke, sip. Jangan sampai kalau yang keliru begini. Innahu ya'lamul jahra wa ma, nggak jelas nafasnya mana, suaranya mana, perjelas lagi. Ya, oke, lanjut lagi. Satu lagi, jangan sampai mantul. Jangan sampai mantul juga nih. Ketika melafalkan hak besar sukun, banyak yang melafalkannya begini. Jahro, jahro. Teraplikasikannya dalam surah Al-Fatihah. Ihdina. Ada yang membaca enggak ihdina. Jahro, bukan ihdina ataupun jahro. Enggak ya, jangan sampai ada mantul-mantul di hak besar. Kenapa? Karena hak besar enggak punya sifat kolkolah. Ya, lanjut ya. Oke, pastikan nafas dan suaranya mengalir ya dengan deras. Oke, selanjutnya kita masuk ke huruf berikutnya teman-teman. Di sini kita mendapati ada huruf apa nih yang saya blok dengan warna hijau? Namanya adalah huruf ro. Apa? Huruf ro. Huruf ro ini dilafalkan dari mana? Oke, huruf ro itu dilafalkan dari bagian ujung lidah tapi bukan ujungnya banget ya. Huruf ro itu dilafalkan ya dari bagian ujung lidah kita ya. Tapi bukan ujungnya banget ya, bukan ujungnya banget, tapi dari bagian punggungnya, punggung lidah, punggung lidah ya. Oke, punggung lidah. Nah, di mana itu punggung lidah? Oke, perhatikan ya. Nih, kalau kita ibaratkan ini adalah lidah, huruf ro itu dilafalkan bukan dari ujungnya banget, tapi dari bagian punggung lidahnya di sini ya, di sini. Maka ketika kita lafalkan ke atas begini, ujung lidahnya nggak naik. Ujung lidahnya nggak naik banget, tapi dia bagian punggung lidahnya begini. Maka si ujungnya itu akan menukik ke bawah seperti ini. Ya. Oke. Nah, contohnya begini. Perhatikan huruf ro. Perhatikan. Ro. 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 Nah, ya, jadi ujung lidahnya dia nggak nempel ke atas, tapi punggung lidahnya. Ar. Ar. Arlo. Ya, arlo. Jadi bukan betul-betul bagian ujung lidahnya. Ya. Oke, bukan bagian ujung lidahnya banget yang disentuhkan. Tapi bagian punggung lidahnya li dhuhrin adkhalu. Lanjut ya. Oke, jadi bukan bagian ujung lidahnya banget, tapi bagian punggung lidah kita. Ya, belum bisa, nggak apa-apa, nggak harus langsung bisa. Ya, lanjut. Nah, kesalahan yang sering kali terjadi, kalau susah gimana Ustadz? Nggak ada kata untuk berhenti belajar. Ya, kalau susah gimana Ustadz? Belajar. Kalau susah gimana Ustadz? Latihan.
Kalau susah Ustadz gimana? Berdoa. Kalau susah gimana Ustadz? Latihan. Tidak ada alasan tanpa nggak bisa-bisa berhenti latihan. Tidak, 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 tidak. Sekali lagi, masalah hasil gimana Allah ya, tapi masalah latihan kita punya kendali penuh. Masalah berproses kita punya kendali penuh untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya, gitu. Oke. Nah, lanjut lagi. Huruf ro, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ro adalah apa? Jangan sampai ya getaran di lidah terlampau berlebihan atau getarannya banyak. Nah, huruf ro itu getarannya tidak perlu banyak-banyak. Contohnya bagaimana? Jahro, 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 enggak. Kenapa huruf ro getarannya tak boleh banyak-banyak? Huruf ro getarannya nggak boleh banyak-banyak. Kenapa? Karena huruf ro itu punya aturan main. Apa? Huruf ro itu dia punya sifat yang disebut dengan takrir. Takrir itu apa? Dia bergetar tapi tidak terlampau berlebihan alias sedikit. Warro wabi takririn ju'il. Ro itu punya sifat takrir. Dia bergetar tapi tidak berlebihan. Ya. Dia bergetar tapi tidak berlebihan. Berbeda dengan getaran di huruf R. Rori rubar. Ya. Oke, maka banyak yang mohon maaf dia cadel gitu ya ketika melafalkan huruf ro. Jadi aduh gimana dong saya ini agak cadel nih. Nah, tenang teman-teman, huruf ro itu tidak menuntut banyak getaran dalam pelafalannya. Karena sifatnya takrir, berbeda dengan R. Ya. Kalau R kan dia dilafalkan getarannya banyak. Ular melingkar-lingkar di atas pagar. Kalau huruf ro tuh nggak perlu. Ular melingkar-lingkar di atas pagar. Nah, gitu. Ya, jadi getarannya nggak banyak-banyak. Huruf ro tuh ya. Oke. Nah, nih ya ini saya lupa belum pernah saya jelaskan ya. Jadi biar getarannya nggak banyak bagaimana? Biar getaran huruf ro nggak banyak bagaimana? Ro punya sifat yang disebut dengan walin hirofi suhiha. Apa tuh? Dia punya sifat namanya adalah inhirof. Tuh. Inhirof itu apa? Penyimpangan makhraj atau makhraj yang menyimpang. Ya. Jadi asalnya huruf ro itu dilafalkan begini. Perhatikan. Huruf ro itu asalnya dilafalkan begini. Maaf ya, ini saya cari posisi yang enak dulu. Nih, huruf ro asalnya dilafalkan dari ceritanya ujung lidah kita ke sini. Ya, atau punggung lidah kita ke sini, ya. Oke. Nah, dia digeser ke dalam. Ar, nempel di bagian langit-langit arah ke depan, agak tarik ke dalam, dorong ke dalam. Ar. Nah, jadi ada sifat yang disebut dengan walin hirofi suhiha. Inhirof itu dia yang asalnya makhrajnya di mana nempelnya, terus ada penyimpangan dia ngegeser ke dalam. Ar. Cobain deh. Teman-teman tempelin ya makhraj huruf ro tadi di punggung lidah, tempel ke langit-langit bagian depan, ketika ar dorong ke dalam. Ar. Ro itu tuh nempel dulu baru tarik. Ro ar. Nah itu diseret. Diseret ya. Bisa nggak? Kalau cadel gimana latihan? Ya. Latihan. Kalau cadel gimana latihan? Ya, masalah hasil gimana Allah? Masalah latihan itu tanggung jawab kita sebagai seorang hamba di hadapan Allah. Masalah hasil itu bukan karena kita, semua karena Allah. Kita hanya dibebankan untuk berproses. Ya, untuk berikhtiar sebagai bentuk penghambaan kita di hadapan Allah. Ya. Oke, lanjut. Nah, ya jadi jangan sampai terlalu bergetar ya, takrir. Caranya gimana? Nih pakai inhirof tadi, penyimpangan makhraj yang asalnya kita lafalkan huruf ro itu sekali lagi ya, ujung lidahnya atau punggung lidahnya ke arah langit-langit depan, geser ar ro ri ru. Nah itu ada pergeseran makhraj atau penyimpangan makhraj ya, gitu. Iya, semangat belajar tahsin memang perlu waktu tidak instan.
Ya, banyak orang itu dia ngerasa belajar ngaji itu ribet karena apa? Karena yang dibayangkannya pengen ekspres, pengen instan. Mau kemana teman-teman? Instan buru-buru, ya. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian. Lanjut ya. Baik. Nah, innahu ya'lamul jahro. Jadi getarannya tidak banyak karena dia punya sifat yang disebut dengan waro wa bitakririn ju'il. Ya, oke. Sip. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian ya. Jahro, jahro, jahro. Getarannya banyak nggak? Enggak. Tapi walaupun getarannya tidak banyak, ya, jangan sampai teman-teman, oh huruf ro kan punya sifat takrir, getarannya nggak boleh berlebihan. Tapi bukan berarti teman-teman menghilangkan getarannya. Nah, bukan berarti teman-teman menghilangkan getarannya. Contoh jadi gini, jahro, jahro, rubar, enggak begitu juga ya. Tetap dia walaupun getarannya sedikit tetap tegas, lugas, jelas terdengar. Jahro, jahro, jahro. Ya. Oke, jelas. Yuk lanjut lagi. Kita baca bareng-bareng lagi. Fokus di huruf ro ya. Dan sebagai sebelumnya sudah kita bahas, perhatikan baik-baik ya, harokatnya, hurufnya, mana yang panjang, mana yang pendek, mana yang ditahan ya. Maaf, kita ulang. Innahu ya'lamul jahro. Nah, gitu. Oke. Nah, ya, lanjut lagi ya. Lanjut, itu belum selesai loh. Itu baru ro-nya doang, belum kita lihat harokatnya. Ya. Oke, perhatikan. Huruf ro-nya di sini, di atasnya ada baris atas. Oke, ya. Coba teman-teman, baris atas ini namanya harokat apa? Namanya adalah harokat fathah. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, basicnya dibaca dengan vokal A, dengan vokal I, atau dengan vokal U. Coba, huruf berharokat fathah itu basicnya dibaca dengan vokal A, dengan vokal I, atau dengan vokal U, teman-teman sekalian. Dengan vokal A. Oke. Tapi pertanyaannya, kenapa huruf ro di sini nggak kita lafalkan ra? Nah, kenapa nggak kita lafalkan jahra? Tapi kita sering melafalkannya berubah menjadi vokal O. Kenapa? Bukankah fathah basicnya A? Kenapa huruf ro di sini nggak kita baca jahra, tapi jahro? Halo? Karena huruf ro di sini dia harus dibaca dengan keadaan yang tebal. Jadi huruf ro itu ketika dia berharokat fathah itu harus dibaca dengan keadaan yang tebal. Kalau teman-teman ikut dari awal pasti harusnya ngeh. Ya, kalau huruf berharokat fathah vokalnya adalah vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Ya. Kalau vokalnya adalah vokal O, maka dia termasuk ke dalam huruf yang harus dibaca dengan keadaan yang tebal. Ya. Oke, jelas sampai sini? Baik, sekarang bagaimana cara menebalkannya? Nah, gitu ya. Bagaimana cara untuk menebalkannya? Nah, oke, perhatikan. Apakah bunyi vokal O di sini? Vokal O-nya dihasilkan karena kita sengaja melafalkannya dengan cara MM. Apa itu MM? Maju mulutnya, monyong mulutnya, mencucu mulutnya, maju mulutnya, manyun mulutnya. Apa iya dengan cara seperti itu? Tentu saja tidak, teman-teman sekalian. Ya. Jadi nggak ada huruf hijaiyah yang dia berharokat fathah, bunyi vokal O-nya dihasilkan dengan sengaja memonyongkan mulutnya ke arah depan. Jahro, jahro, jahro. Tidak seperti itu. Ya. Oke. Nah, terus harus gimana gitu ya? Terus harus seperti apa? Kalau misalnya mulutnya nggak boleh monyong, mulutnya nggak boleh maju. Caranya, teman-teman harus tahu, lihat harokatnya, harokat apa? Harokatnya, kita lihat, oh harokatnya adalah harokat baris atas atau fathah. Nah, maka
sempurnakan mulut kita dengan cara menyempurnakan harokat fathah. Huruf hijaiyah apapun yang berharokat fathah itu dilafalkan dengan buka mulut, ya, BM. Karena dia hurufnya tebal bukan tipis, maka dia TS, buka mulut tanpa senyum. Cukup buka mulut saja, ya. Oke. Oke, kita coba ya, kita praktekkan. Misalnya kita praktekkan huruf ro-nya dengan membuka mulut tanpa senyum. Contohnya begini, perhatikan. Ra, 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 ra. Seperti itu harusnya huruf ro, mulutnya. Tapi kan bunyi vokalnya itu masih bunyi vokal condong ke A. Kenapa kok bunyi vokalnya nggak ke O? Itu menunjukkan bahwasannya basic huruf berharokat fathah itu bunyi vokalnya adalah bunyi vokal A. Bukan bunyi vokal O, tidak sengaja di O kan. Terus bagaimana agar vokal O huruf tebalnya itu terasa? Tadi kalau kita cuma buka mulut tanpa senyum, buka mulut saja, itu tidak terasa vokal O-nya bang. Nih, ra, ra, ra. Makanya saya suka monyongin bang, ro. Biar apa? Biar kedengeran vokal O. Nah, jangan dulu mengejar vokal O teman-teman. Kalau yang teman-teman kejar adalah vokal O, pasti otomatis teman-teman gatel untuk memonyongkan, menguncungkan, memanyunkan mulut teman-teman ke arah depan. Ro, tidak. Cukup buka mulut tanpa senyum. Ra. Oke bang. Ra, sudah. Tapi bagaimana vokal A-nya bisa menjadi O? Nah, perhatikan. Ya, kita sudah tahu tadi. Ya, huruf ro itu termasuk ke dalam huruf yang tebal. Nah, huruf tebal itu dia punya sifat yang akan selalu menyertai huruf tebal. Atau huruf yang dibaca tebal, dia punya salah satu sifat yang selalu menyertai kadar tebalnya itu. Apa nama sifatnya? Nama sifatnya adalah isti'la. Ya, apa? Isti'la. Apa itu isti'la? Isti'la itu sering kita sebut dengan PLN. Ingat, PLN di sini bukan perusahaan listrik negara, tapi apa? Pangkal lidah naik. Apa? Pangkal lidah naik. Ya, nih kita perhatikan huruf ro ya. Tuh. Huruf ro ketika dia dibaca tebal, maka dia akan isti'la. Pangkal lidahnya diangkat nih. Lihat bagian area yang saya tunjuk. Kenapa dia naik? Karena dia isti'la. Harus dibaca tebal. Itulah yang membuat huruf tebal menjadi tebal. Kalau dia pangkal lidahnya gak naik, ya, maka bunyi vokal A-nya gak akan jadi O pasti. Ah, enggak kok saya bisa bang tanpa pangkal lidah naik tapi dia vokal O. Gimana? Monyongin bibir pasti. Ya, membulatkan bibir pasti. Ya. Makanya di sini ya, kalau ada teman-teman mendapati huruf tebal, dia tidak akan mungkin berpisah dengan sifat yang namanya isti'la nih. Huruf tebal tuh pasti dia pangkal lidahnya naik. Ya. Oke. Nah, kalau dia huruf tipis, huruf ro-nya dibaca dalam keadaan tipis, maka dia kebalikannya, istifal, pangkal lidahnya terhampar atau tidak naik. Ya. Jelas sampai sini? Jelas ya. Nah, maka sekarang berarti kita kembalikan lagi ke dalam bahasan. Nah, berarti ya bunyi O di sini jangan pakai monyong mulut. Mulut kita cukup buka mulut tanpa senyum saja. Tapi huruf tebal itu biar karakter tebalnya kuat, maka dia dihadirkan dengan sifat isti'la. Isti'la inilah yang disebut dengan PLN. PLN itu pangkal lidah naik. Jadi ketika teman-teman ingin memperjelas vokal O dengan karakter tebalnya yang tepat, bukan dengan cara monyong, adalah dengan cara yang pertama buka mulut tanpa senyum, yang kedua adalah PLN atau isti'la. Nah, sekarang kita praktekkan nih ya. Oke, perhatikan. Ya, kalau kita tidak mengangkat pangkal lidah, bunyi vokalnya harus A. Ya, ra, karena itu basic fathah. Kalau ketika teman-teman lafalkan pangkal lidah gak naik tapi bunyi vokal O, teman-teman sengaja membulatkan atau memonyongkan mulut. Ro, enggak, ya. Oke, cukup angkat cukup buka mulutnya ra. Nah, agar mendapatkan vokal tebal yang tepat, ya angkat pangkal lidahnya. Ra menjadi ro. Pakai monyong nggak nih, perhatikan ya. Ra. Kalau di vokalnya A berarti pangkal lidahnya nggak naik. Kalau dia vokalnya O, pangkal lidah naik. Tapi lihat, nampak depan bibir kita sama saja. Ra. Berubah nggak? Ra, ro. Monyong nggak ketika vokal O? Tidak, karena tidak ada hubungannya bibir dengan vokal O dengan bibir. Ra, ro, nggak. Tapi ra,
ru, ra, ru, ra, ru. Jadi yang bermain tuh di dalam mulut, nggak kelihatan di sini. Ra, ru, oke. Ya, jadi bukan bertumpu pada bagian luar organ mulut kita. Ro, tidak, tapi ru. Pangkal lidahnya yang naik di dalam. Ya, paham sampai sini teman-teman sahabat Quran sekalian? Kita lanjutkan kembali ya. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih untuk teman-teman di antara 1.400-1.300 orang memandang di live ini. Sebagian kecil di pojok kanan bawah sudah ada yang share. Siapapun Anda, siapapun teman-teman, teman-teman di hari Jumat ini sudah menunjukkan di hadapan Allah bahwasanya teman-teman ikut berkontribusi untuk mensyiarkan dakwah Quran ini. Ya. Allah tidak akan pernah berhenti menjadi saksi teman-teman segala bentuk kebaikan teman-teman, dan para malaikat tidak akan pernah berhenti mencatat segala bentuk amal solih sekecil apapun yang teman-teman ikhtiarkan. Ya, percaya dengan itu. Oke, lanjut. Ya, innahu ya'lamul jahru. Nih, saya contohkan pelafalannya. Innahu ya'lamul jahru. Innahu ya'lamul jahru. Gak ada yang muncung, gak ada yang monyong, gak ada yang majuin bibir ketika melafalkan bunyi vokal O. Ya, clear ya, beres ya. Kita lanjutkan. Baik. Innahu ya'lamul jahru. Oke, beres ya. Oke, kita masuk lagi ke huruf berikutnya. Sekarang kita mendapati teman-teman sekalian, kita mendapati di sini ada huruf apa? Ini adalah huruf waw. Ya, teman-teman sekali lagi perlu mengetahui nama-nama huruf aslinya. Jadi jangan sampai teman-teman bilang ini adalah huruf wa. Tidak ada yang namanya huruf wa. Ini namanya huruf waw. Teman-teman nulisnya wawu boleh atau waw begini juga boleh. Ya, ini adalah huruf waw. Ya, sekarang saya izin bertanya, teman-teman. Huruf waw ini huruf yang mudah untuk kita lafalkan atau huruf yang sulit untuk kita lafalkan? Coba, menurut teman-teman, huruf waw ini jujur ya, gampang atau susah? Mudah atau sulit? Mudah ya. Nah, ini masalahnya. Masalahnya itu, banyak orang yang menganggap huruf waw ini mudah, maka banyak di antara kita yang tidak fokus melafalkan huruf waw. Ya. Banyak di antara kita menganggap huruf waw itu mudah untuk dilafalkan. Betul. Tapi tetap harus konsentrasi. Jangan sampai kita pilih kasih. Ketika kita melafalkan persiapan huruf ro, kita akan lebih fokus. Karena kita menganggap huruf ro itu sulit. Ketika kita melafalkan huruf ain, kita akan lebih prepare. Sebelum ainnya kita lafalkan, kita akan lebih siap-siap. Kenapa? Karena kita menganggap huruf ain ini huruf sulit. Tapi ketika kita melafalkan huruf yang mudah, contohnya seperti huruf waw, ya, oke, jangan sampai kita menganggap ini mudah, akhirnya kita tidak sempurna pelafalannya. Ya, oke. Nah, perhatikan, walaupun waw ini adalah huruf yang mudah untuk kita lafalkan, pastikan pelafalannya tepat sesuai dengan kaidah. Oke, ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, sekarang kita fokus ke huruf waw. Kita ingatkan. Ya, walaupun waw huruf yang mudah untuk kita lafalkan, dia tetap punya makhraj. Setiap huruf hijaiyah itu punya makhrajnya masing-masing. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat-tempatnya keluar huruf. Tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah. Jadi kalau saya mengatakan huruf waw, makhrajnya di mana? Makhraj huruf waw, tempat keluar huruf waw dilafalkan dari yang namanya adalah asyafatain. Istilahnya adalah asyafatain. Apa itu asyafatain? Asyafatain itu artinya adalah kedua bibir. Oke, kedua bibirnya diapain, Bang? Lisyafatainil wawu baun mimu. Ya, jadi huruf waw itu dilafalkan dengan caranya kedua bibir dengan posisi maju seperti mengucapkan huruf u. Jadi kedua bibir kita muncungkan. Kedua bibir kita monyongkan ketika melafalkan huruf waw. Pertanyaan dari saya, siapa di antara teman-teman jujur yang melafalkan huruf waw masih seperti ini? Wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na 'anka
anka wi wawa. Nah, itu adalah contoh huruf waw yang dia tidak tersempurnakan makhrajnya. Pastikan waw itu dilafalkan muncung mulutnya. Muncung mulutnya. Maka ketika kita contohkan, perhatikan baik-baik. Wa wada'na anka wizrak. Atau contoh pada dalam ayat kita yang kita baca. Innahu ya'lamul jahra wa ma. Pastikan muncung dia. Bukan cuman innahu ya'lamul jahra wa ma. Banyak sekali yang dia melafalkan huruf waw. Teman-teman silahkan. Banyak banget. Ya, yang dia tidak terperhatikan ketika gaji, teman-teman silahkan cari. Kalau misalnya, tapi mencari di sini bukan berarti menyalahkan, tapi sebagai bahan renungan. Oh iya, banyak di antara kita yang belum menyempurnakan pelafalan huruf waw, saking mudahnya huruf waw untuk dilafalkan. Ya, oke. Paham sampai sini? Pastikan muncung mulutnya, pastikan maju mulutnya. Teman-teman sahabat-sahabat Quran sekalian. Ya, oke, baik, kita lanjutkan kembali. Muncungkan dia. Majuin mulutnya, ya. Jangan malu, bang. Kalau wow saya mukanya harus mulut saya harus muncung-muncung ketika ngaji, ketika tilawah jadi kurang kece, ganteng dan cantik di hadapan si doi. Teman-teman mau bacaannya cantik, ganteng dan bagus di hadapan siapa? Di hadapan makhluk atau di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Di hadapan Allah. Ketika melafalkan huruf wow, pastikan muncungkan, majuin mulutnya. Ya. Oke. Jelas sampai sini? Nah, ya. Sip, kita lanjutkan. Oke. Nah, teman-teman, jangan sampai teman-teman ketika belajar nih, ternyata saya ya banyak kesalahannya. Jangan ditanggapi dengan negatif. Positif. Wah, ya Allah, ternyata saya masih banyak yang belum tahu dan masih banyak salahnya atau kurang sempurnanya. Ya Allah, bismillah. Hari ini ke depannya saya akan mulai belajar. Walaupun progresnya cuma 0,001% setiap hari, tapi berproses di hadapan Allah. Nanti Allah yang akan tunjukkan. Kita bisa karena terbiasa. Dan kita bisa karena izin Allah. Maka cari perhatian di hadapan Allah agar Allah kasih pemahaman dan kemudahan bagi kita ketika kita belajar. Ya. Lanjut lagi teman-teman sekalian ya. Oke, kita baca. Pastikan majunya mulutnya ya. Innahu ya'lamul jahra wa. Maju. Wa ma. Ya. Oke, jelas sampai sini teman-teman sekalian? Kita lanjutkan kembali. Itulah untuk huruf waw teman-teman sekalian. Sekarang kita lihat harokatnya ya. Sret. Oke, sekarang kita fokus lagi ke harokat ya. Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris atas macam ini namanya adalah harokat fathah. Ya, namanya adalah harokat fathah. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, basicnya dia mesti dibaca dengan vokal A, basicnya ya. Nah, baik, maka huruf waw di sini ketika fathah dia dibaca dengan vokal A, tidak ui, tidak dibaca dengan vokal i. Kenapa? Karena wawnya dia tidak berharokat baris bawah atau kasrah. Lalu wawunya dia tidak dibaca dengan vokal u. Kenapa? Karena dia tidak berharokat simpul angka 9 alias dhamma. Tapi huruf wawunya mesti kita baca dengan vokal a, wa. Kenapa? Karena dia berharokat baris atas, fathah, maka dibaca basicnya dengan vokal a. Nah, begitu ya. Oke, kalau teman-teman mendapati ada huruf berharokat fathah dan dia dibaca dengan vokal a, maka dia termasuk ke dalam huruf yang muraqqaqah atau huruf yang tipis. Ya, bang, emang kalau huruf tebal ketika dia berharokat fathah, emang dia nggak dibaca dengan vokal a? Kalau dia huruf tebal, tadi contohnya di huruf ro. Ketika fathah dia vokalnya bukan vokal a kan, tapi huruf tebal itu atau huruf yang dibaca tebal ketika fathah dia akan dibaca dengan condong ke vokal o. Faham sampai sini? Jelas sampai sini? Ya, makanya kalau kita melafalkan huruf-huruf tebal, huruf-huruf tebal ketika fathah pasti condong ke vokal o, karena pangkal lidahnya naik. So, bo, to, wo, wo, ho, ko. Kenapa fathahnya vokal o? Karena dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Masya Allah. Jelas sampai sini? Paham sampai sini? Terima kasih Bunda Najah tadi ya, gift hatinya, barakallahu fikum. Lanjut lagi teman-teman sekalian. Berarti huruf waw ya ketika fathah dibaca jahrowo atau jahrowa.
Jahro wa bang dengan vokal A, berarti waw bukan termasuk ke dalam huruf yang mufakhamah atau tebal. Ya. Baik, selanjutnya teman-teman sekalian kita lanjutkan kembali ya. Nah, maka kalau kita mendapati, saya ulang lagi ya, semoga teman-teman tidak bosan dengan bahasan kita yang selalu saya ulang-ulang. Kalau teman-teman mendapati ada huruf berharokat fathah, lalu dia vokalnya adalah vokal A, maka kan dia huruf tipis. Bagaimana agar fathahnya terjaga sempurna pelafalannya, dan bagaimana kadar tipisnya pun, Masya Allah, bagaimana kadar tipisnya juga tersempurnakan, tidak asal ya. Oke, maka kalau teman-teman di sini ya, teman-teman mendapati kondisi seperti ini, cara penyempurnaan pelafalnya kita sebut dengan BMSS. Ya, apa itu BMSS? BM artinya adalah buka mulut. Oke. SS artinya adalah sambil salto. Ya, masa sambil salto? Sambil senyum. Ya, sambil seolah tersenyum. Oke. Maka ketika kita lafalkan huruf tipis, jangan cuman buka mulut saja. Ya, wa itu buka mulut saja. Kalau kita hanya melafalkan buka mulut saja, maka kadar tipisnya kurang terasa. Ya, maka kita lafalkan sambil seolah tersenyum. Ya, contoh wa. Bedakan dengan tanpa senyum. Wa. Dengan yang pakai senyum sedikit. Wa. Tarik. Wa. Beda atau sama? Coba teman-teman sekalian. Beda atau sama huruf wawunya? Ketika dia dilafalkan hanya buka mulut saja, dengan kita lafalkan buka mulut disertai dengan senyuman. Ya, beda ya. Terasa ya. Nah, jadi sambil senyum itu sangat penting. Nah, poin pentingnya sebenarnya bukan di senyumannya. Tapi kenapa ketika kita melafalkan hurufnya sambil senyum, kenapa terasa lebih tipis? Nah, poin pentingnya itu bukan di senyum, tapi ketika kita analogikan atau visualisasikan sambil seolah tersenyum, akan ada dua sifat dari huruf tipis yang akan tersempurnakan. Dengan cara tersenyum tadi apa? Istifal dan infitah. Istifal itu pangkal lidah kita nggak naik, tapi terhampar. Infitah itu aula mulut kita terbuka ketika kita melafalkan huruf tipis. Ya, maka ketika kita lafalkan, kalau dia nggak senyum begini, sekali lagi wa. Tapi ketika dia hadirkan dengan senyuman, wa, aula mulut lebih terbuka, pangkal lidah terpastikan rileks di bawah pasti. Wa, bukan wa. Paham sampai sini? Ya, jelas? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Teman-teman lihat, yang nonton ada 1.600-1.700 orang. Kalau kita bergerak bersama, ada yang share, ada yang tap-tap layar, itu berpengaruh terhadap algoritma TikTok. Karena algoritma TikTok menganggap live ini aktif penontonnya, interaktif penontonnya. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman, sahabat-sahabat Quran sekalian. Ya, live yang aktif itu ya, itu yang akan disebarkan oleh TikTok teman-teman sekalian. Ya. Gitu, karena TikTok senang, oh berarti banyak orang karena konten tertentu dia jadi mantengin TikTok. TikTok kan untung tuh. Gitu teman-teman ya. Oke, lanjutkan lagi teman-teman sekalian ya. Pastikan maju mulutnya. Oke, dan dia jangan sampai dilafalkan kadar tipisnya sempurnakan. Innahu ya'lamul jahra wa. Ya, sekali lagi perhatikan wawunya. Oke. Innahu ya'lamul jahra wa ma. Ya, pastikan dia dilafalkan dengan keadaan yang sempurna makhrajnya dan sempurna juga tipisnya, ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Kita bahas sesuai dengan contoh ayat, tidak di luar itu, ya. Lanjut. Selanjutnya di sini kita mendapati ada huruf apa ini? Ini namanya adalah huruf mim. Nama aslinya jangan sampai teman-teman sebut bahwasannya ini adalah huruf ma. Ini nama aslinya adalah huruf mim. Oke?
Bang, kenapa sih selalu dibahas nama asli hurufnya? Karena gini teman-teman, nanti ada pembahasan dalam ayat dalam baca Quran itu disebut dengan ayat-ayat fawatihus suwar. Ayat-ayat fawatihus suwar ini di dalamnya nanti ada huruf-huruf muqatta'ah. Nah, huruf-huruf muqatta'ah ini adalah huruf-huruf yang dia mesti dibaca dengan nama aslinya. Nah, ayat-ayat fawatihus suwar ini biasanya ada di awal surah, di beberapa surah, di awal surah ayat pertamanya itu pakai ayat-ayat fawatihus suwar ini. Contohnya Al-Baqarah. Al-Baqarah kan kita baca bukan alama alama. Enggak kan? Tapi alif lam mim. Alif lam mim. Nah, nama aslinya atau misalnya surah Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Atau misalnya huruf qaf. Qaf wal Qur'anil Majid. Nah, ya. Banyak, makanya mim juga kalau teman-teman taunya ini huruf ma, khawatir nanti ketika dayat itu teman-teman bacanya alama. Alama, jangan ya. Oke, sip. Nah, huruf mim ini namanya mim, nama aslinya mim. Huruf mim ini dilafalkan sebagaimana persis kita melafalkan naturalnya huruf M pada abjad alfabet, beres. Ya, oke. Nah, ya. Jadi huruf mim ini dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet, jelas. Ya, sama. Cuman hati-hati, jangan sampai ketika teman-teman melafalkan huruf mim, bibirnya teman-teman lafalkan begini. Mamimu am. Masih banyak di antara kita yang melafalkan huruf mim bibirnya macam tuh. Mamimu am. Nah, bibirnya terlalu dilipat. Mamimu am. Enggak, cukup sentuhkan bibir atas dan bibir bawah saja, beres. Mamimu am. Beres kan? Jangan dilipat-lipat bibirnya. Oke? Sip, kita lanjutkan kembali ya. Nah, huruf mimnya dia berharokat fathah dan bertegur sapa dengan alif. Oke. Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang berharokat fathah dan berjumpa dengan alif, maka bunyi vokal A-nya dibaca dengan kadar panjang berapa harokat? Ayo. Coba kita lihat keaktifan teman-teman yang masih aktif ya. Oke, kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah yang di atasnya ada fathah berjumpa dengan alif, maka dia mesti dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Keren ya. Dibaca dengan kadar panjang 2 harokat atau ada yang bilang 1 alif boleh. Sama saja. 2 harokat itu 1 alif. Ya. Oke, 4 harokat berarti 2 alif. Gitu ya. Oke, lanjut. Jadi dia dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Apa nama hukum tajwidnya? Ada yang tahu? Apa kira-kira nama hukum tajwidnya? Nama hukum tajwidnya kita sebut dengan, ya, kalau saya menyebutkannya dengan mad tabi'i. Nah, ada yang bilang juga dia dengan mad asli. Boleh nggak? Boleh. Teman-teman sebut ini adalah mad tabi'i. Tepat. Tapi ada yang bilang juga ini adalah mad asli. Boleh. Jelas? Dua-duanya boleh, sama ya. Namun saya izin ya, di sini saya sering sebut dia dengan mad tabi'i. Oke? Paham ya? Baik, kita lanjutkan kembali. Salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Qur'an yang akan sering kita baca adalah hukum tajwid mad tabi'i. Ya. Oke? Maka pastikan teman-teman sekalian ya, maaf ini agak nge-lag kenapa nih? Maka pastikan teman-teman sekalian mad tabi'inya ya, teman-teman harus tahu basic mad tabi'i itu kondisinya seperti apa ya. Oke. Mad tabi'i itu kondisi dasarnya yang pertama ada fathah berjumpa dengan alif sesuai dengan contoh ayatnya. Yang kedua adalah dhammah dan kasroh. Kalau dhammah pasangannya adalah wawu sukun ya. Kalau kasroh baris bawah pasangannya adalah ya sukun. Nah, berarti ada 3 pasang mad tabi'i ini. Ya, ada fathah berjumpa dengan alif, ada dhammah berjumpa dengan waw sukun, dan yang terakhir ada kasroh berjumpa dengan ya sukun. Ya, jelas sampai sini? Ya, oke, ini udah mulai pada kerja nih kayaknya nih ya. Oke, jelas sampai sini teman-teman sekalian? Oke, nah sekarang
Kalau kita sudah mengetahui, oh iya mad tabi'i itu ada 3 keadaan, dan mad tabi'i ini adalah salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran, maka pastikan kadar 2 harokatnya konsisten, jangan sampai kadang-kadang kepanjangan, jangan sampai pula kadang-kadang kecepatan. Ya, pastikan panjang pendeknya 2 harokat tepat. Bang, kenapa emang kalau dia kepanjangan atau kependekan? Nah, kalau kita mendapati dia mad tabi'inya kepanjangan kependekan, sedangkan kita tahu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran itu mad tabi'i, maka bacaan teman-teman nanti akan kurang teratur atau kurang rapih teman-teman sekalian. Ya, oke, kurang tertib nanti. Nah, maka bagaimana agar kita bisa mendapatkan mad tabi'i dengan kadar 2 harokat yang konsisten? Nah, ya, caranya cukup teman-teman ayunkan pelafalannya. Ayunkan. Ya, oke, perhatikan. Ayun ya, ayun, 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 wa ayun ya, wa ma ya, ma ya, ma ya, ayun. Ya, Bang, apakah mad tabi'i ini harus selalu diayunkan? Ini buat teman-teman yang masih belum ngeh kadar 2 harokat itu panjangnya segimana dan belum konsisten kadar 2 harokatnya, maka diupayakan diayun saja. Diayun saja dulu untuk awal, ya. Wa ma ya. Ya, kalau kita baca dari sini, ya'lamul jahra wa ma ya. Ayun. Ya. Kalau nggak diayunkan boleh nggak? Boleh. Kalau nggak diayunkan boleh nggak? Boleh. Ya boleh, ya. Tapi asalkan 2 harokatnya terjaga, jangan sampai kesana kemari. Contoh, wa ma ya, wa ma ya. Tuh dia nggak diayunkan, tapi 2 harokatnya terjaga. Kalau kita baca dari sini, ya'lamul jahra wa ma ya. Tuh, ya. Oke. Tapi kalau teman-teman misalnya belum konsisten gitu ya, ayunkan saja, ya. Oke, sip, jelas sampai sini? Sip. Nah ya, sekarang kita baca bareng-bareng dulu ayat ke-7-nya. Setelah ini baru kita masuk ke Al-Quran Tajwid Berbaris, kita belajar ya 2-3 ayat. Baru setelah itu kita masuk ke sesi talaki. Ya, buat teman-teman yang pengen ikut komunitas kita, sudah ada 11.000 member. Teman-teman bisa masuk secara free, tapi syaratnya satu, sabar mantengin live ini sampai akhir banget. Karena informasi komunitas Majelis Bedah Tajwid ini hanya ada di akhir saja. Bang, kenapa nggak sekarang biar penontonnya masih banyak, yang masuk gabungnya banyak? Kita tidak mengejar jamaah banyak-banyak. Ya, kita hanya ingin teman-teman mengetahui siapa yang dia bisa menanti, sabar sampai akhir, baru masuk ke dalam komunitas kita. Ya, dengan berbagai macam fasilitas yang sedang kita upayakan buat teman-teman member komunitas Majelis Bedah Tajwid. Lanjut, ya. Kita baca dulu bareng-bareng ayat ke-7-nya. Illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sekali lagi. Tapi gimana ada kegiatan lain, berarti belum belum jodoh ikut komunitasnya, ya. Illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Oke, sekarang kita contohkan, ya. Illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Oke, ya. Pembelajaran langgam nggak ada, ya. Kalau langgam itu di luar kapasitas saya. Kalau belajar langgam, suara saya falas. Jadi saya tidak berani menyampaikan kalau masalah langgam, makomat, nagom, lagu, nada gitu ya. Oke. Sebelum nanti masuk ke sesi talaki, ya, sekarang kita belajar dulu dari Al-Quran Tajwid per baris.
Ya. Al-Quran tajwid perbaris, kita akan buka secara random halamannya dan kita buka secara random ya. Ya, kita buka secara random. Oke. Nah, ini ayatnya panjang. Kita baca. Oke, kita baca satu ayat karena ayatnya 4 baris ya. Oke. Nah, ini Al-Qur'annya, Al-Qur'an tajwid perbaris, 15 hukum tajwid bisa dinikmati dan contoh ayat atau huruf yang dibahas itu dari baris tersebut juga ditandai dengan tanda kode alfabetik seperti ini ya. Oke, baik, kita baca bareng-bareng. Sebentar ya. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Perhatikan baik-baik. Saya izin zoom. Oke. Yang mau ikut mangga ya, yang ada kegiatan mangga ya. Quran surah Ar-Ra'd kita baca ayat 29 saja ya. Halaman 253. Oke. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa 'amilus salihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Oke. Sebelum kita lanjutkan, perhatikan. Di sini kita mendapati ada kode huruf fi pada kalimat tuba. Ba di sini hukum tajwidnya apa? Tubala, bala. Kira-kira ba-nya ada fathah tegak. Apa nama hukum tajwidnya? Mad apa? Tubalahum. Apa? Mad. Mad tabi'i, yakin? Oke. Perhatikan ya. Perhatikan kalimatnya tuba. Perhatikan penggalan ba. Perhatikan kode fi-nya. Kita bahas di sampingnya langsung. Tuh. Tuba. Ini yang sedang kita bahas ya. Yang dikasih kode blok warna. Apa katanya? Kode fi tadi artinya adalah itu mad tabi'i. Betul? Betul. Apa tuh mad tabi'i? Apabila alif didahului fathah, ya mati didahului kasroh, dan waw mati didahului dhammah. Seperti ini ilustrasinya. Maka panjangkan bacaan selama 2 harokat. Tuba. Tuba. Nah, tinggal kita praktekkan di sini. Ya. Wa amilus salihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Lanjut lagi. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umam. Kalau nggak kuat, berhenti di sini, mulai lagi nanti dari sini. Sebelum ke sana, kita belajar dulu. Perhatikan pada kalimat fi'u. Fi'u. Hukum tajwidnya apa? Fi'u. Ada yang tahu? Fi'u. Hukum tajwidnya adalah mad jaiz munfasil. Betul? Kita cek kodenya huruf J, kita cek di sampingnya langsung tuh. Fi'u dikasih kode blok warna. Itulah kode J tadi. Mad jaiz munfasil. Panjangkanlah bacaan selama 2, 4 atau 5 harokat pada kata bertanda alis hijau. Fi ummatin. Fi ummatin. Tinggal kita praktekkan dalam bahasan kita. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umam. Tuh, jadi kita bisa belajar tajwid perbaris ya. Perbaris banget, perbaris. Tuh, lanjut ya. Qad khalat min qabliha umamun litatlu alaihimul ladzi auhayna ilaik. Gak kuat, berhenti di sini, mulai lagi dari sini ya. Oke, sebelum kita lanjutkan di baris ini kita akan belajar huruf ta. Kenapa? Karena di atasnya ada kode alfabetik. Litat luwa huruf ta ya.
Seperti apa pembahasan huruf ta? Bagaimana cara melafalkannya? Lita, ta, dibahas di sampingnya dengan kode huruf H tadi. Huruf ta. Pengucapan huruf ta disertai mengalirnya udara. Tidak dipantul namun sedikit tertahan suaranya. Ya. Oke. Litat, ya. Tidak dipantul tapi dikeluarkan, ditahan sedikit suara dan dialirkan nafas. Litat, lua, litat, litat, lua. Ya. Seperti itu. Lanjut. Alladzi auhayna ilaika wa hum yakfuruna birrahman. Di sini ada tulisan qola. Apa tuh qola? Tinggal cek di tanda wakaf samping nih. Qola itu wakaf aula. Lebih baik bacaan berhenti. Makanya tadi kita di sini berhenti. Qola. Qul huwa rabbi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Oke, perhatikan di sini. Ya, kalau ada kode huruf H berarti kita akan belajar huruf. Nah, huruf di bawahnya ini namanya huruf apa? Namanya huruf apa ini? Ini namanya adalah huruf kaf. Bagaimana cara melafalkan huruf kaf? Belajar juga huruf di sini. Tuh, huruf kaf. Pengucapan huruf kaf disertai mengalirnya udara. Tidak dipantul juga, namun sedikit tertahan sama seperti huruf kaf. Ya, ta ya. Tawak, ke, tertahan suaranya sedikit. Tawak, ya. Tawakkaltu dan dialirkan sedikit suara nafasnya. Alaihi tawak tawakkaltu wa ilaihi matab. Shadaqallahul azim. Oke, sekarang kita masuk ke sesi talaki. Siapa yang mendapatkan antrian pertama? Oke. Yang nama akunnya Toifal Ugi, pakai to ya, Toifal Ugi. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Baik, dengan Bunda siapa nih saya panggilnya? Ugi. Bunda Ugi dari mana? Dari Makassar, Ustaz. Dari Makassar. Udah berapa lama ikut di live ini? Di akun ini belajar di sini bareng-bareng? Kurang lebih 2 bulan, Ustaz. 2 bulan. Oke. Dapat kesempatan untuk talaki, mau diambil atau mau dikasih? Mau sekali. Mau apa nih? Mau sekali, mau diambil, mau dikasih? Mau sekali talaki, Ustaz. Oke. Sudah lama ngantri. Oke, alhamdulillah. Baik, Bunda Ugi dari Makassar. Sudah siap ya, insya Allah ya? Al-Fatihah ya? Insya Allah. Insya Allah. Oke, baik. Silakan Bunda Ugi dilafalkan dari ta'awudz dan Al-Fatihahnya. Nanti kalau ada yang kurang sempurna saya izin tambahkan ya. Di setiap ujung ayat berhenti dulu, jangan lanjut dulu sebelum saya persilahkan untuk lanjut ya. Baik, Bunda Ugi dari Makassar silakan dimulai. Silakan teman-teman yang lain menyimak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, sip, udah bagus Bunda, Masya Allah. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagus. Lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, bagus. Lanjut Bunda. Ar-Rahmanir-Rahim. Bagus. Lanjut. Maliki yaumiddin. Oke, dari huruf ya maliki yau. Nah, ya-nya betul udah bagus jelas, tapi jangan sampai jadi kurang lin. Dia lin lembut. Yau maliki yau. Jangan sampai maliki yaumi yau. Enggak, tapi maliki yaumiddin. Dibaca lembut aja Luna. Yau. Ya-nya tetap jelas tapi jangan sampai yau. Jadi kaku yau, enggak. Maliki yaumiddin. Coba Bunda diulang.
Maliki yaumiddin. Oke, boleh lanjut, bagus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, bagus, lanjut Bunda. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, bagus, Insya Allah, bagus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, bagus, bagus, lanjut. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, amin. Boleh diulang lagi sekali lagi Bunda, ayat ke-7-nya dari Syiroto lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Bagus, bagus. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, amin. Diulang dari goirinya Bunda. Apa tadi goiri Bunda yang awal, goin sukunya udah bagus ya. Yang awal itu masih ada kayak kho mag ada gitunya, tapi yang kedua ketika diulang sudah bagus. Ghairil maghdu yang ngalir cuman suara aman goin sukunnya. Tinggal saya pengen diulang lagi sekali lagi dari goiri saja Bunda. Ghairil maghdubi sampai akhir. Silakan Bunda dari goiri. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dari sini kurang terdengar dotnya mengalir ya, tapi nampaknya dari karena sinyal mungkin ya. Coba sekali lagi Bunda, cukup waladdallinnya saja. Waladdallin. Coba diulang waladdallinnya. Waladdallin. Amin. Sip, udah bagus ya Bunda ya. Bacaan Bunda sudah sangat baik ya. Tadi saya tambahkan kan kayaknya sedikit deh, nggak banyak-banyak ya. Karena bacaan Bunda sudah bagus. Bunda pengajar juga bukan? Oh iya Ustaz. Bunda pengajar juga? Yang ngajar juga Ustaz. Ya, beda soalnya ya. Gitu. Jadi tadi pun yang saya tambahkan sebenarnya bagian-bagian kecil saja ya. Nah, jadi insya Allah bacaan Bunda sudah sangat baik. Bunda ngajar anak-anak TPA, TPQ atau majelis taklim atau gimana Bunda? Atau buka kelas? Ngajar TPQ sama ibu-ibu Ustaz. Masya Allah. Terus ya di semangat terus untuk ini ya mensyiarkan Quran ya. Insya Allah semoga kita menjadi menjadi bagian-bagian orang-orang yang Allah yang Rasulullah sampaikan atau sabdakan. Khairukum man ta'alamal Quran wa alamah. Sebaik-baiknya di antara kalian ada yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kembali. Mengajarkannya di sini bukan dalam berarti kita menggurui merasa lebih baik, enggak, tapi sebagai bentuk wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, sebagai bentuk bahwasanya membaca Quran dengan tajwid itu nikmat, maka fahadits, maka kita sampaikan. Nah, gitu ya Bunda ya, Bunda Tifal ya. Bunda Ugi ya. Baik Ustaz, jazakallah khair ya. Ya, udah sangat bagus Masya Allah ya. Sudah. Ilmunya Ustaz. Sama-sama, terima kasih juga semangatnya Bunda ya. Salam untuk sahabat-sahabat di Makassar ya. Insya Allah Ustaz. Insya Allah. Oke, terima kasih Bunda Ugi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh ya teman-teman sekalian ya. Jadi saya yakin banyak di sini guru-guru pengajar-pengajar yang juga mengajar. Bahkan bacanya mungkin sangat jauh lebih baik dibanding saya. Makanya di sini kita sama-sama belajar. Ya, tapi tetap ya kita mendahulukan adab. Kalau teman-teman ada yang mengkoreksi bacaan misalnya gitu ya, tapi tidak dengan adab terbaiknya. Saya tidak suka. Ada teman-teman yang dia tuh pintar tapi adabnya nol. Ya, nggak begitu. Oke, sip. Baik, selanjutnya kira-kira siapa lagi ya? Tuh bacaan sudah sangat baik teman-teman. Teman-teman bisa belajar sendiri. Makanya pentingnya ketika kita mendengarkan talaki, ketika kita nggak kebagian talaki, tapi kita menyimak bacaan yang lain, bagusnya yang bagusnya sahabat kita yang melafalkan, jadi pembelajaran buat kita.
ada yang tidak sempurna dari pelafalan sahabat kita ketika talaki, itu pun jadi pembelajaran buat kita. Gitu. Lanjut. Mana? Mana? Ini. Ini belum pernah ya? Oke, ya ini kita apa namanya? Terima dari urutan ya, urutan yang pertama kali tadi masuk. Oke, ada Bunda Rohmayanti. Oke, bundanya ada nggak nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, betul dengan Bunda Yanti ya? Iya, Bunda Yanti dari mana? Bandung. Bandungnya di mana? Bojong Soang. Aduh, atuh Bojong Soang mah tempat berjuang saya dulu. Dulu waktu saya jadi takmir masjid dekat sana di Batu Indah dekat Bojong Soang lah. Ya, Oh, iya gitu. Ustadz. Iya. Oke, Bunda Yanti dapat kesempatan talaki surah Al-Fatihah. Mau diambil atau enggak, Ibu? Ambil. Ambil ya. Ya, Oke, baik kalau begitu boleh dilafalkan ya dari ta'awudz sampai Al-Fatihahnya tuntas. Nanti kalau ada yang kurang sempurna saya izin tambahkan di setiap ujung ayat jangan lupa berhenti dulu, jangan lanjut sampai saya persilakan untuklah lanjut. Siap ya Bunda ya? ya insya Allah siap. Oke, Bismillah. baik. Silakan dilafalkan Bunda Yanti dari Bojong Soang, Bandung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tinggal dimantapkan lagi tebal-tebalnya Bunda. AIU-nya jelaskan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bagus Bunda, lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, bagus, bagus, cukup, lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Tetot. Maknya kepanjang. Maknya kepanjangan Bunda. Ar-Rahmanir-Rahim. Coba. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, lanjut. Maliki yaumiddin. Bagus, lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi Bunda, pastikan di bagian na'budunya dia sedikit mengalir. Keluarkan dari tengah tenggorokan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, Masya Allah, lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, lanjut. Diulang lagi, maaf. Diulang lagi sekali lagi Bunda. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, cukup. Lanjut. Siratal ladzina an'amta alaihim. Tetot. Nah, ya. Tadi saya mau namain. Huruf shad ketika kasrah walaupun tebal Bunda udah bagus, pangkal lidahnya terasa, tapi vokal i-nya tetap jelas. Seringkali kita melafalkan vokal i ketika huruf tebal itu jadinya sli. Jelaskan. Sliratal, tengah lidahnya diangkat. Ketika vokal i-nya keluar, angkat tengah lidahnya. Sliratal ladzi. Ya, lalu zi. Jangan sampai jadi zai. Jangan zi tapi zi. Ujung lidah disentuhkan dengan ujung gigi sari atas kita. Zi. Sliratal ladzina an'am. Nah, nun sukun udah bagus gak memantul, tapi jangan sampai terputus. An'amta karena takut mantul. Harus dia tetap tawasud, harus tetap mengalir sedikit suaranya. Shiratal ladzina an'amta. Diulang lagi Bunda. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, yang itu bagus. Lanjut. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
diulang Bunda. Amin dari Goiri, Goiri diulang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Hati-hati mim sukunya jangan ini, jangan berhenti. Ghairil maghdubi alaihim wala, amnya jangan berhenti, harus tawasud. Ngalir terus amnya sedikit. Ghairil maghdubi alaihim wala, ya. Him wala dhalin. Diulang lagi Bunda. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bagus. Amin. Tinggal lam tasydid. Jangan ditahan. Huruf yang bertasydid yang ditahan itu berapa huruf apa aja Bunda? Ditahan dulu. Yang ditahan huruf yang bertasydid yang ditahan itu cuma 2 huruf. Tahu nggak huruf apa aja? Iya. Huruf nun dan mim, ya. Kalau selain itu nggak boleh ditahan. Nah, jangan ditahan. Cukup tekan saja. Bolin. Hanya ditekan saja, ya. Diulang lagi Bunda dari Goiri. Ghairil maghdubi alaihim wala. Nah, amnya jangan berhenti. Alaihim wala, amnya jangan berhenti. Am ke wawunya jangan berhenti, jangan ada jeda, jangan ada jeda nih. Lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Oke, tinggal nanti sempurnakan sifat namanya sifat istitolah Bunda. Sifat istitolah tuh huruf bod, dia kan dia nempel huruf dot itu makhrajnya kan dari pinggir lidah disentuhkan ke gigi geraham, boleh kiri, boleh kanan, boleh kedua, gigi geraham atas ya. Nah, ketika disentuhkan dia itu nempel terus agak diseret ke arah depan lidahnya, pinggir lidahnya ke arah gigi seri. Jadi jangan sampai terburu-buru. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ketika ngalir suara sambil digeser tuh makhrajnya. Namanya sifat istitolah. Waladdallin. Coba lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sekali lagi boleh diulang sekali lagi, tadi agak bocor dotnya, jangan keluar nafas ya. Ngalir suara dan istitolah saja. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, diulang lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yang itu lebih baik ya. Yang itu lebih baik. Tinggal nanti disempurnakan bagian-bagian lain yang belum sempurna tadi ya. Oke Bunda ya, yang nanti rekaman live-nya bisa Bunda lihat. Yang kemarin pun yang kita belum sempat upload yang kemarin ya. Nanti ditunggu aja. Yang Bunda udah masuk ke komunitas Majelis Bedah Tajwid? 1,5 bulan. Udah ya berarti ya. Nanti informasi pokoknya Bunda pantengin aja bagian Bunda. Nanti nggak tahu tuh bagian video yang mana, silakan dipantengin aja ya. Karena live yang dia sebelum jam 6 sore itu akan ada rekaman live-nya. Tapi tunggu aja kapan kita uploadnya ya. Iya, makasih Ustaz. Oke, makasih ya Bunda. Sehat selalu ya Bunda ya. Bunda Yanti ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi. Satu lagi mungkin ya. Satu lagi siapa nih? Kira-kira siapa satu lagi? Kita cari dulu. Nggak ada. Oke, benar ya teman-teman, pastikan dari awal sampai akhir itu jangan keluar dari antrian. Bawah. Atas. Kita cari dulu nih. Nggak ada juga. Udah mental. Oke, sebentar ya. Nanti teman-teman ada yang ini nggak? Mana? Bawah. Mana?
Ini Aska. Oke. Yang nama akunnya Aska. Siapa yang mendapatkan kesempatan berikutnya? Nah, baik. Assalamualaikum. Yang nama akunnya Aska. Waalaikumsalam Ustadz. Oke, dengan Bunda Aska betul? Ya betul. Bunda Aska dari mana? Dari Jakarta Ustadz. Dari Jakarta. Udah ikut live ini berapa lama, Bunda? Lebih kurang 3 bulan Ustadz. 3 bulan. Oke, sudah siap kebagian talaki Al-Fatihah mau diambil atau dikasih? Diambil Ustadz. Oke, baik, dilafalkan dari ta'awudz, lalu dilafalkan ke Al-Fatihah. Setiap ujung ayat jangan lupa berhenti dulu sampai saya persilakan untuk lanjut. Kalau sudah baik, kita yang belajar dari pelafalan Bunda. Kalau ada yang belum sempurna, saya izin tambahkan. Gitu ya Bunda ya? Oke Ustadz. Oke. Baik, Ustadz. Ya, Mohon baik. bimbingan Silakan Ustadz. Bunda. Bismillah dilafalkan dari ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tinggal toknya jangan kepanjangan Bunda. 2 harokat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jelaskan lagi hak kecilnya ya. Dari tengah tenggorokan karakteristik nafasnya dia berbisik. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagus, lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, kuatkan sedikit lagi ainnya Bunda. Dari tengah tenggorokan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Lanjut. Maliki yaumiddin. Cukup, lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, tinggal kuatkan huruf shad Bunda. Pangkal lidahnya kurang diangkat. Ikuti saya coba Bunda. Si. Si. Oke, kurang dalam. Jadi rasakan Bunda lagi mau ngedorong lidah dalam Bunda ke lebih dalam lagi. Si. Si. Nah itu shi, itu yang naik tengah lidah. Si. Yang Bunda yang Bunda tadi lafalkan itu yang naik tengah lidah. Harusnya pangkal lidah, bukan tengah lidah. Pangkal lidah. Kurang dalam. Si. Si. Nah itu shi, itu shin, shin. Yang Bunda lafalkan itu wal wastu fajimu shinu, yaitu huruf shin. Bukan tengah lidah tapi pangkal lidah. Lagi. Si. 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 Lidah yang diangkat Bunda keliru, kurang dalam. Turunin yang lidah yang tadi, naik angkat yang lebih dalam. Si. Si. Nah itu shi, itu shin. Ya, itu tengah lidah yang naik. Jadinya yang keluar sifatnya sifat tafashi. Tafashi itu dia menyebar udara dari mulut. Shh. Nah, bukan itu, tapi si. Si. Nah, Nggak shi. keluar napas ya Ustaz? Kenapa? Tidak keluar itu ya udara ya, nggak mengalir Keluar udara. Pak Ustaz? Slot itu keluar udara, tapi bukan tafashi. Kalau tafashi itu menyebar udaranya banyak banget. Shh. Kalau slot itu mengalir udara biasa dengan desis. Si. Si. Nah, itu masih shh. Jadi masih tengah lidah yang naik, Bunda. Bukan ini yang naik. Ya, jadi Bunda yang masih melafalkan tengah lidah yang naik. Ya, harusnya pangkal lidah yang naik. Yang Bunda lafalkan yang ini yang naik. Harusnya yang naik itu ini terhampar ke bawah, pangkal lidah naik. Ah, yang ini yang naik. Coba lagi, rasakan Bunda lagi mau nelan sesuatu, dorong ke dalam. Si. Si. Si.
Shi. Oke, dilatih lagi huruf shad ya PR-nya berarti ya. Silakan Bunda lafalkan lagi sekali lagi ayatnya. Ihdinas syiratal mustaqim. Oke, lanjut. Syiratal ladzina an'amta alaihim. Ulang lagi sekali lagi Bunda dari siroto. Syiratal ladzina an'amta alaihim. Oke, PR ini di huruf shad ya. Lanjut. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, amin. Huruf ghain sukun Bunda masih memantul. Jangan mantul Bunda. Ghairil maghdubi alaihim. Coba Bunda ikuti saya. Maghdubi. Maghdubi. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, yang ini udah lebih baik ya. Oke, nah itu tambahan Bunda ya. Jadi ghain sukun tadi sempat mantul. Terima kasih Ustadz. Oke, gitu ya. Sehat selalu Bunda ya. Amin. Begitu juga Ustadz. Sehat selalu Ustadz. Amin Bunda Aska, sehat selalu ya. Barakallahu fikum. Ilmunya Ustadz. Ya.